wabarakatuh. Sebelumnya selamat datang di Ruka untuk yang baru pertama kali datang ke Ruka. Ini adalah ruang kreasi alumni yang harapannya bisa sama-sama diberdayakan oleh alumni kalau misalnya mau berkumpul dan tempat berkegiatan, keluar dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari Unir, saya Alvita akan memperkenalkan series yaitu salah satu program dari Unir yaitu series of financial freedom by design. Ya, jadi ini adalah rangkaian satu seri untuk harapannya adalah kita dapat lebih mengenal tentang sekarang itu kita itu kondisi keuangan kita tuh sebenarnya udah aman atau belum sih, sehat atau enggak sih, selamat atau enggak sih sampai akhir gitu ya, ibaratnya seperti itu. Nah, untuk sesi pertama ini topiknya adalah wake up call. Jadi kayak apa ya, diingetin gitu ya, kita mau membangkitkan kesadaran kita tentang pentingnya mengelola keuangan. Dan narasumber kita yang sebetulnya akan menjadi narasumber sesi keseluruhan dari series financial freedom by design ini. Kita mengundang Emalia. Emalia itu awalnya alumni geodesi 2002 yang pernah kerja di Exxon Mobil, pokoknya udah hebat banget lah ya. Lalu sekarang sudah jadi certified financial planner and coach, gitu ya. Jadi beruntung sekali ingat, kita punya alumni yang bisa kita minta tolong nih, gitu ya, untuk mengawal series ini. Ya, tanpa berpanjang lagi, kita panggil Teteh Emalia. Insyaallah. Teman-teman, terima kasih banyak sebelumnya udah datang. Terus kita hadir di sesi yang lain banget. Jadi nanti teman-teman, aku senang maksudnya ini nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, jadi lebih nyaman ya karena diskusi ini jadi lebih private. Dan kebetulan saya dari bagian soalnya ada senyum saya di sini. Jadi mudah-mudahan kita sesuai dengan harapannya. Langsung pasangan yang dari segi ya. Oke, teman-teman, sebelumnya saya berikan terima kasih kepada Bu Vita atas undangannya dan terima kasih atas kehadirannya teman-teman bersedia meluangkan waktu untuk berkontribusi ya di acaranya tahunnya yang pertama kali kita buat. Baik, di sesi yang pertama kali ini, ketika pertama kali saya mendapat call dari Bu Vita, saya tanya, oke, untuk acara tahunnya ini harapannya apa? Kemudian diceritakan lah, ini kan kondisi ekonominya lagi nggak jelas ya, kayaknya was-was banget nih mau ngambil keputusan apapun terkait keuangan. Gimana kalau misalnya kita bicara tentang investasi gitu? Dulu kita ngobrol, terjadilah ngobrol itu dan di situ saya menyampaikan bahwa sebenarnya perjalanan seseorang dengan uang itu tuh kayak mudah, kayak sepele. Karena dari pertama kali mereka pegang uang, gak pernah ada yang ngajarin kita gimana online, tapi kita merasa baik-baik saja, gitu kan? Nah, tapi apa yang baik-baik saja itu kan bukan hak prerogatif kita untuk menjamin semuanya selalu baik-baik aja, gitu kan ya? Ketika kita diciptakan, udah tertulis tuh takdir baik kita sama takdir ujian kita. Kayak kita nggak bisa memilih ketika kita mau dikasih ujian, kita berdoa sama yang menciptakan kita gitu ya. Ya Allah, misalnya kalau aku yang berdoa, semoga ujian saya cuma macet ke contoh, itu nggak mungkin gitu ya. Nanti Allah bisa kita ujian macam-macam, pasangan, gitu kan, kelaparan, rasa takut, penyakit, bahkan harta. Nah, jadi kenapa kita ngomongin soal keturunan itu dari basic yang paling level dulu soal awareness.
agar supaya kayak kita tuh lebih bijak, kita juga lebih paham kondisi keuangan kita, sehingga sebelum kita berinvestasi, yang basic itu udah pada beres dulu, kayak gitu. Oleh karena itu, maka nanti itu bentuknya akan jadi seri. Mana ini? Ini apa? Oke. Nah. Mungkin gini aja ya. Nah, jadi bentuknya itu nanti akan jadi serial ya. Pertama kita akan bicara tentang wake up call, karena uang kita itu kan responsibility kita. Jadi uang itu emang bukan segala-galanya ya, tapi permasalahannya dia itu merupakan salah satu bentuk untuk kita mencapai banyak banget tujuan dalam kehidupan, gitu kan ya. Nanti habis kita tahu bahwa kondisi keuangan itu posisinya misalnya lampunya merah, hijau, atau kuning. Berarti kan kalau misalnya merah dan kuning ada perbaikan di situ. Kemudian nextnya apa? Nextnya itu adalah perbaikan. Perbaikan itu gimana? Sebetulnya nanti kita akan masukkan gimana caranya ngelola gaji, uang masuk sama uang keluar itu harus gimana? Apakah yang kita lakukan selama ini sudah benar? Atau adakah sesuatu yang sebenarnya kita perbaiki yang bisa ngasih manfaat lebih besar buat kita ke depannya? Nah, kemudian setelah itu beres, nanti kita akan bicara tentang gimana sih kondisi keuangan kita bisa terlindungi kalau misalnya ada resiko. Resiko itu apa? Tiba-tiba COVID, tiba-tiba kerjaan yang kita miliki tiba-tiba nggak ada, atau tiba-tiba pasangan kita yang memberikan support nafkah juga tiba-tiba sakit keras atau nggak ada, atau misalnya tiba-tiba keluarga kita sakit keras dan kita harus membantu mereka. Nanti kita di sana belajar tentang perlindungan keuangan dan manajemen resiko. Kalau 1, 2, 3 ini beres, baru kita bisa bicara masuk ke masalah investasi. Karena yang dasar-dasarnya udah beres. Kalau yang dasar-dasarnya udah beres, kita mau menyusun masa depan atau teman. Kalau kita ujung-ujung menyusun masa depan, tapi yang dasar-dasarnya nggak beres, ketika nanti misalnya badai tiba, badai kita lagi bangun rumah, fondasinya belum kokoh, dindingnya belum kering, gitu kan. Kita lupa bikin payung dan bikin fondasi yang kuat. Ketika badai tiba kan pasti rumahnya goyang. Nah, nanti masuk ke sesi berikutnya adalah teman-teman sepakat nggak sih kalau harta yang dikumpulkan ya, baik itu oleh pasangan kita yang memberikan nafkah kepada kita, maupun kita juga misalnya ada wanita yang berkarir dan memiliki keuangan sendiri, sepakat nggak sih kalau misalnya kita nggak ada, pengennya itu maksimal kepada orang yang kita sayangi? Sepakat dong ya. Tapi teman-teman boleh lihat sendiri di berita-berita, kadang-kala yang namanya harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia itu malah jadi ujian, jadi bahan rebutan. Contohnya siapa? Amal Bezinski belum beres-beres. Harusnya ayahnya meninggalkan bisnis hotel, bisa turunkan anaknya, tapi ternyata malah dikuasai oleh paman-pamannya. Kalau misalnya nggak ada anak, apakah jadi lebih baik? Ya tentu saja nggak dong. Karena ada pasangan kita yang kita tinggalkan yang harusnya itu maksimal gitu untuk pasangan kita. Tapi orang tuh kalau misalnya udah berkawannya dengan uang, kadang saudara juga jadi musuh masalah begitu. Nah yang terakhir, baru nanti kita bikin sama-sama. Jadi kalau misalnya yang dasar udah beres, investasi di depan beres, rencana kita buat orang-orang yang kita sayangin atas uang yang kita tinggalkan kalau kita berpulang, karena kan ini, kalau kita ngatur keuangan sebelum kita berpulang, kita tuh bisa bikin amanah yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, dan insya Allah tuh secara hukum tuh terlindungi gitu ya. Jadi buat ini. Beda ceritanya kalau misalnya kita mau tabungan, harta kita keburu dunia tuh gitu. Jadi nanti yang mengatur adalah ego masing-masing dari yang pada masih begitu. Nah, kalau ini semua bebas gitu ya, baru ya teman-teman bisa mendesain inginnya tuh masa depan tuh kayak apa sih yang sesuai dengan nilai teman-teman. Nilai teman-teman tuh
kalau menurut saya ya berkaitan sama dua hal. Yang pertama, nilai hidup kita ingin yang seperti apa, level kenyamanan ingin seperti apa, sama yang kedua adalah kemampuan. Jadi tentu saja jadi kita memang harus tahu kalau dulu posisi kita di mana agar supaya masa depan itu kita yang rancang. Jadi bukan kita kerja terus-menerus buat uang gitu ya, tapi uang itu merupakan sebuah alat yang bisa membantu kita untuk mendesain masa depan kita. Jadi ceritanya kenapa lah jadi the series seperti ini, karena ternyata kalau ngobrolin uang panjang gitu ya. Sampai sini dulu ya yang ditingin. Oke ya. Baik. Nah, langsung aja gitu ya. Kalau misalnya ngobrol sama teman-teman ITB itu kayak nggak pas kalau mau ngomongin data, ya. Jadi ternyata ya, teman-teman sepakat nggak sih kalau misalnya gaji itu hampir selalu tiap tahun naik? Sepakat ya, minimal kalaupun nggak terasa kenaikannya karena sama dengan inflasi, jadi inflasinya naik misalnya begitu, gajinya juga begitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu berasa. Tapi teman-teman sadar nggak sih banyak di antara kita yang masih gaji naik, udah naik. Terus kalau teman-teman rajin nyatet gitu ya, bisa jadi di antara list dan pengeluaran yang naik itu, yang naik itu gaya hidup. Misalnya gini gitu ya, misalnya dulu orang gajinya 15 juta, mobilnya Avanza. Ketika gajinya jadi 25 juta gitu kan, harusnya dia jadi bisa nabung buat dana pensiun misalnya ya. Malah mobilnya di-upgrade dari Innova. Jadi hidupnya masih sama-sama aja gitu, tapi gaya hidupnya yang naik, sehingga dia kehilangan sebuah peluang untuk merancang masa depan sebenarnya. Karena rasanya menurut dia gajinya naik, padahal mungkin gaji itu hanya mencukupi tarif listrik yang naik diam-diam, mungkin gitu ya. Gaji listrik juga yang naik beberapa kali, mungkin hanya seperti itu, hanya kecap aja. Nah, dengan adanya tren gaji naik hampir setiap tahun, tapi juga pengeluaran naik juga setiap tahun, ini tuh ternyata menyebabkan data di lapangan 76% masyarakat Indonesia itu nggak siap beroperasi. Dan ini adalah fakta, karena kebetulan saya ini banyak dipanggil oleh perusahaan, programnya lumayan spesifik buat masa persiapan pensiun dan persiapan pensiun dini alias PHK. Jadi saya boleh cerita sebuah kisah yang pada tragis ya, tapi ini buat pembelajaran. Jadi di sebuah perusahaan oil and gas, kebetulan waktu itu PHK ada salah satu proyek lagi yang dilakukannya. Klien pertama saya yang datang adalah supervisor OB. Kemudian saya tanya, Pak, rencana Bapak setelah PHK apa yang akan Bapak lakukan? Kemudian beliau berujar, Mbak, saya rencananya mau ibadah aja, karena kayaknya saya buat menghidupi keluarga selama ini saya terlalu kerja keras, nyari lemburan, nyari tambahan agar supaya anak-anak saya tercukupi. Oh gitu. Oke Pak, kalau Bapak mau ibadah aja, lalu rencana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gimana? Gak apa-apa Mbak, saya udah ada beberapa kontrakan walaupun sederhana. Jadi ternyata beliau itu dengan gaya hidupnya di Jakarta bisa memaintain pengeluaran di atas 6 juta. Dan penghasilan beliau dari kontrakan itu udah di atas 6 juta. Artinya ketika beliau bilang mau ibadah, dunianya itu udah tercover, tapi tercover bukan tentu saja instan gitu ya, karena dia orangnya baik, tapi juga sesuatu yang diusahakan dan nggak mudah. Klien saya yang kedua, VPHR-nya, gajinya 2 digit gitu kan ya. Tapi saya heran, kan kalau udah terlalu sering ketemu orang tuh jadi kayak bisa ngeliat raut muka ya. Saya heran, saya merasa ada problem yang begitu besar yang kita mau hidup ini. Lalu saya tanya, seperti biasa rencana keuangannya gimana ya? Terus dari saya nggak tahu Mbak Emma. Kenapa nggak tahu? Setelah saya lakukan financial check-up, saya baru diketahui uang pesangon yang begitu besar itu tidak akan bisa menutup hutang beliau. Jangankan hutang beliau gitu ya, kebutuhan sehari-hari ini kan menjadi tanda tanya. Nah, perbedaan di sini adalah ternyata orang yang gajinya besar tanpa pengetahuan mengelola keuangan yang baik tidak menjamin masa depan yang nyaman gitu kan. Sedangkan orang yang gajinya ternyata hanya cukup aja seperti itu ya,
ternyata dengan kebijakan yang dia miliki malah itu yang menyebabkan dia bisa lebih sustain dibandingin yang gajinya besar. Nah, jadi mudah-mudahan kita jangan sampai gitu terperangkap ketika nanti kita pensiun tidak, kita lupa nyiapin pensiun, kita nggak siap sehingga kita kan harus kerja keras meskipun kita misalnya lututnya udah sakit, jadi kan badan tua sama badan muda kan beda. Apalagi kalau punya keturunan, kalau misalnya banyak udah punya anak, oh belum. Nanti kalau punya nanti kalau dari orang ini tiba-tiba jodoh gitu kan ya, terus punya anak. Kalau misalnya sekitar 15 tahun lagi mau mulai anak tuh sekitaran mungkin kayaknya 3 sampai 4 kali ya Bu Cita ya. Dulu saya waktu kuliah tuh SPP sejuta 200. Sebenarnya saya nanya sama Bu Cita SPP saya berapa? 16 juta. Jadi naiknya sekitar 1.200% ya. Bukan hanya tapi 1.200% gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak merencanakan masa depan kita gitu ya, kita hanya akan terjebak di middle class trap. Gaji naik terus, harusnya saving naik juga, tapi yang naik malah pengeluaran. Jadi tabungannya stagnan kayak gitu. Oke, nah pertanyaannya dengan fakta yang barusan harusnya udah sadar belum? Menurut teman-teman, menurut Bu Vita gimana? Ya, harusnya sudah mulai refleksi ya. Jadi makanya ya ini jujur ya, ini jujur. Iya jujur. Ya jujur. Oke. Apa mungkin misalnya nih, kayaknya belum yakin deh, emang sebegitu penting ya perencanaan keuangan. Jadi saya nambahin data gitu ya, di sebelah kiri saya ini ada coklat, ya, menggambar ya. Gitu. Tahun ini 2025, saya sengaja mengambil jangka waktu yang panjang agar buat instrumen yang risikonya tinggi seperti emas dan juga saham itu tuh kelihatannya positif gitu ya. Berarti apa? Berarti kalau teman-teman punya tujuan keuangan dalam jangka pendek sekitar di bawah 5 tahun, di bawah 10 tahun, dua instrumen ini jangan diikutin, ini cuma contoh gitu ya. Nih, sebelah kiri saya ada logam mulia. Tahun 2010 harganya kita 400 ribuan. Tahun sekarang sekitar 2 jutaan, belinya susah. Ya, dulu orang mau beli barang banyak, kalau sekarang orang mau beli barangnya susah. Sehingga kalau kita mau merasa dimudahkan beli gitu kan, kita harus beli ke pengecer bukan ke Antam, tapi dengan margin yang lebih tinggi, nggak apa-apa gitu kan. Nah, di sebelah kanan saya ada kesukaan kita semua ya, terutama ketika kita kuliah. Ada Indomie. Nah, Indomie itu adalah produk perusahaannya itu sendiri adalah ICBP gitu ya. ICBP pertama kali launching tahun 2010 harganya 5.395. Tahun 2025 9.425 per lembar. Kelihatannya lebih berbesar kenaikan harga emas ya, tapi saham ICBP ini tiap tahun bagi-bagi keuntungan. Jadi kalau misalnya saya melihat gitu ya, misalnya kita makan Indomie gitu ya, saya bisa bilang, kamu ternyata fansnya perusahaan saya ya, walaupun saya cuma punya 0,01% dari saham gitu ya. Tapi kita boleh tahu bahwa kita owning the company gitu, dan dia tahu perusahaan itu akan membagikan keuntungan. Selain itu perusahaan itu juga udah split. Jadi misalnya kita tadi punya 100 lembar saham, hari ini kita punya 200 lembar saham dengan keuntungan yang tiap tahun berkurang. Makanya kapan sih misalnya yang namanya investasi saham ini cocok? Pertama, untuk tujuan keuangan yang jangka panjang. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman menabung saham dengan jangka panjang, teman-teman bisa mendapatkan yang namanya pendapatan pasif, karena dia tiap tahun kan dia mengeluarkan pembagian keuntungan gitu ya. Tapi jangan sampai lupa karena kuncinya adalah jangka panjang. Nah, kira-kira ada pembelajaran apa Teh Erwin yang didapat dari dua gambar ini dulu? Ya, kalau untuk jangka panjang memang jadi ini ya, untuk jangka panjang itu kayak uang dipakai untuk uang ini ya. Jadi kalau panas ya kita gunakan dari situ ya, betul. Karena berarti di situ ada kata kunci ya, kata kunci itu waktu. Waktu itu sesuatu yang kita harus beli.
Kalau uang kita masih bisa usahakan gitu ya, kekayaan masih kita bisa usahakan. Tapi waktu itu nggak bisa kita beli, waktu itu nggak bisa kita ulang gitu. Makanya waktu itu adalah aset yang paling mahal. Setiap tahun kita dapat artinya itu kita kehilangan opportunity buat beli emas di harga 400.000, buat beli saham ICBP di harga 5.000 gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kapan sih waktu yang kita berinvestasi, kayak adalah sekarang atau kalau bisa misalnya kemarin gitu, kan nggak mungkin. Cuman artinya selama kita mengambil keputusan berdasarkan ukuran resiko yang siap kita tanggung sesuai dengan tujuan keuangan kita, harusnya kita bisa lebih tenang mengambil keputusan tersebut seperti itu. Nah kemudian, kita berikutnya mau bicara tentang money mindset. Mindset itu kalau di kepala saya itu kayak operating system. Nah dia cara pandang. Nah masalahnya money mindset tiap orang tuh beda-beda. Ada mungkin beberapa orang yang anggap kalau uang itu adalah alat yang memberikan rasa security, keamanan. Ada orang yang menganggap uang itu adalah sesuatu yang bisa menghasilkan rasa powerful. Saya bisa bantu orang, saya bisa bertanggung jawab kepada keluarga saya juga bisa punya nilai arti di masyarakat. Ada juga yang memberikan rasa percaya diri, kebebasan, juga rasa cinta. Boleh nggak teman-teman dari KW menyebutkan dari 4 money mindset ini apa yang paling dominan yang lebih cocok mendeskripsikan uang seperti apa? Security ya, aman ya. Thank you. Dari Kak? Alat yang di antara 4 ini lebih cocok yang mana yang dominan? Alat ya, karena udah diberikan keamanan. Jadi mainannya apa ya? Udah thank you, Bapak. Berbagi cinta ya. Jadi dengan kita bisa memberi, kita bisa berbagi. Dengan adanya uang itu memberikan kebahagiaan buat yang lainnya. Oke, itu banyak bisa memberi kenyamanan. Bisa memberi kenyamanan. Berarti kalau di antara 4 itu mungkin yang mana? Rasa aman? Rasa aman ya. Mas yang terakhir? Saya kebebasan. Kebebasan. Karena apa tuh kalau boleh tahu? Ya kalau kenapa udah cukup kita kan bisa ngapain? Boleh. Benar. Kalau kita aman sih. Aman, iya. Jadi kebanyakan dari kita dengan adanya uang itu memberikan kita rasa aman gitu ya. Yang mana saya sepakat juga sih ya. Oke, nah si cara pandang kita ini mempengaruhi keputusan terhadap keuangan. Bagi orang yang merasa uang itu adalah sesuatu yang memberikan rasa kita aman, biasanya orangnya akan lebih hati-hati. Atau kalau misalnya dilakukan assessment, biasanya risk profile itu konservatif. Tapi kalau misalnya orang yang menganggap uang ini sebagai freedom, biasanya gitu, itu lebih agresif. Karena kan dia ada dorongan untuk melakukan yang lebih gitu kan, seperti itu. Nggak ada yang salah gitu. Karena ini tuh berpengaruh dari cara kita dibesarkan. Bagaimana orang tua kita ngajarin kita bagaimana mengelola dan mengatur serta memandang uang. Oke, nah topik berikutnya adalah behavioral bias gitu kan. Kenapa saya ambil di sini? Karena dari berbagai seminar-seminar yang sudah dilakukan, ada hal yang lucu. Hal yang lucu itu adalah kadang gitu ya, orang kalau saya ditanya, menurut kalian uang tuh gimana sih? Ada yang jawab gini, Bu Erma, gak usah lah ngomongin uang-uang aja, kayak nggak percaya aja. Kalau udah ditakdirkan, saya juga percaya sih gitu kan ya. Tapi kan apapun itu tuh sesuatu tuh harus diikhtiarkan, bukan sesuatu yang kita berdoa terus ada gitu kan ya. Itu sesuatu yang harus diikhtiarkan. Nah, orang yang seperti itu mungkin terbiasa aman ya, hidup dari slip gaji bulan ini ke slip gaji bulan berikutnya, sehingga dengan rasa aman dan nyaman tadi
sebenarnya itu sangat amat rentan kalau misalnya tiba-tiba terjadi sesuatu hal yang tidak biasa. Kalau misalnya sebagus perusahaan apapun tiba-tiba mem-PHK pegawai, itu pasti bingung karena terlalu ada di zona nyaman gitu kan. Nah, kenapa saya bahas di sini? Ini buat sebagai rambu-rambu ya teman-teman. Ini kesalahan keuangan yang sering terjadi gitu kan. Bukan karena orang yang nggak pintar, cuma ya mungkin belum kalau dibilang belum kena ujian juga enggak, tapi mungkin belum tahu aja. Nah, bias yang pertama adalah jangan sampai ikutan yang namanya lifestyle inflation. Kalau economic inflation nggak bisa dihindari ya, itu given negara yang ngatur gitu kan. Tapi kalau gaji naik, gaya hidup naik, ya mudah-mudahan teman-teman habis kelas ini lebih aware. Yang kedua adalah overconfidence. Overconfidence itu kadang-kadang berlaku kalau pengalaman saya di kaum laki-laki yang pertemanannya itu kuat. Jadi kalau misalnya kata temennya, udah investasi paling bagus itu misalnya ternak kambing, nih buktinya, pasti dia ternak kambing. Atau misalnya investasi paling bagus itu trading saham, lihat hasilnya, itu pasti trading saham. Padahal kalau misalnya ditanya investasi yang paling bagus itu apa? Itu adalah investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan, yang cocok sama resiko kita. Kalau misalnya kita orang yang konservatif, misalnya kayak tadi kalau Bu Vita ini konservatif gitu, sangat amat tidak disarankan misalnya mengambil instrumen investasi seperti saham. Karena saya udah banyak pengalaman juga gitu ya, bergaul dengan komunitas trader. Ternyata komunitas trader itu banyak orang yang menjadi agamis. Jadi tiap hari itu berdoa aja. Berdoanya semoga saham saya besok naik gitu. Karena ketidaktahuan ikutan dengan teman-teman mengharapkan hasil instan bahwa instrumen investasi itu pasti menguntungkan. Karena kan sebenarnya nggak gitu. Ada lagi bagian berikutnya itu loss aversion. Kalau tadi confidence banget, kalau ini takut sebenarnya ngapa-ngapain, sehingga uangnya kalau ini di bawah kasur gitu ya. Tapi sebenarnya banyak kejadian namun di tabungan. Salah banget tiga ini salah banget semuanya. Salahnya itu adalah bukan salah, belum tepat. Kenapa dibilang belum tepat? Karena kalau kita punya tujuan jangka panjang itu tuh bisa terhambat. Tapi kalau kita disuruh pilih di antara tiga ini, walaupun belum benar, mana sih yang sebenarnya paling diuntungkan adalah yang takut rugi. Seenggaknya uangnya ngumpul. Kalau yang ini uangnya nggak ada, yang satu sama dua ini, gitu kan ya. Nah, saya punya contoh. Saya kebetulan konsultan bisnis juga ya, jadi ada family business yang kita dibantu ngurusin keuangan dan warisan keluarganya. Kemudian ditanya lah kayak berapa bulan tarifnya, saya kasih lah tarif sekian, terus dia bilang oke sebentar. Kemudian di ruang tamu saya menunggu, saya dibawain dus Indomie, teman-teman, dus Indomie setelah saya buka, atasnya itu serak, bawahnya uang. Masih sudah konservatif ya. Ada yang kayak gitu, yang saking nggak percaya sama perbankan, saking nggak percaya sama pemerintah. Tapi ada resikonya nggak kayak gitu. Akhirnya saya kan jadi nanya dong, penasaran. Ya resikonya itu ternyata banyak pegawai-pegawai beliau yang sering tiba-tiba mengundurkan diri dan jadi usaha di kampungnya. Karena kan disimpannya kadang-kadang dia aja lupa di mana. Seperti itu. Jadi ya pengambilan keputusan terhadap keuangan itu bukan tidak ada yang tidak beresiko, pasti ada aja resikonya. Cuma kan yang betul kita lakukan itu kan ya ada baiknya untuk mengoptimalkan apa yang kita hasilkan. Buat siapa? Bukan cuma buat kita, buat orang-orang yang kesehatan. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Masih? Cukup. Video itu hidup ya? Atau mau langsung aja? Oke. Nah, sekarang jadi gimana nih gitu kan? Posisi saya itu sebenarnya
Teman-teman setuju nggak kalau misalnya kita itu tidak bisa memahami sesuatu yang kita nggak ukur? Ya, saya nggak pernah ngukur tinggi badan saya, gitu kan? Tapi saya pede banget. Jadi tiap kali ketemu orang, saya tuh merasa selevel. Sehingga ketika di foto, saya suka menyalakan foto. Kayak nyusul. Karena saya lupa kalau saya ternyata mini gitu kan. Sama gitu dalam kondisi keuangan juga, kita nggak pernah bisa menemukan sesuatu yang kita nggak pernah ukur. Kita nggak bisa memperbaiki sesuatu yang kita nggak tahu kalau kita salah. Oleh karena itu, yang namanya kondisi kesehatan keuangan sama pentingnya dengan kondisi kesehatan fisik yang harus dicek. Apakah kondisi kesehatan keuangan kita good enough untuk berinvestasi, atau apa PR keuangan yang harus kita bereskan agar kita bisa menyiapkan masa depan dengan tenang, seperti itu. Nah, teman-teman udah dikirimin sama Bu Vita sebuah Excel di email. Mungkin kita bisa lakukan exercise ini. Mau di email? Ya. Boleh loh diisi kita bareng-bareng. Mengirimkan email gitu ya, mengirimkan Excel, dikirim sama Mbak Emma ya, kemarin itu sama kita sudah dikirimkan ke email yang Bapak Ibu daftarkan ke default. Nah, bentuknya kayak gini. Gak apa-apa. Kalau nggak ada kita isi bareng-bareng aja ya. Coba ya. Kita isi bareng-bareng aja ya. Misalnya mau contoh namanya misalnya siapa? Boleh dikasih ide? Siapa? Misalnya siapa? Bambang. Wah, Bambang jangan sampai datang nih ya. Kita tanggalnya di hari ini ya, 19 September 2025. Oke. Nah, ini sebenarnya financial check up ini aslinya tuh baru gambar, tapi kita lakukan ini agar supaya kita paham aja yang namanya financial check up itu gimana. Aslinya di bagian aset, harusnya yang kita isi adalah total aset, baik itu aset likuid, aset tidak likuid, dan dikurangi hutang. Tapi ini ceritanya sebut aja lah tabungan si Pak Bambang ini berapa boleh dibentuk di bawah 100 juta ada ceritanya 75. Oke, ceritanya orang yang gajinya 75 juta ini yang tabungannya 75 juta ini berapa sih punya gaji? Gaji rata-rata orang Bandung itu berapa ya? 5 juta. Oke, 5 juta. Ini bukti kan boleh tolong dibawain kursi ya kan? Buat aku agak Oke. Oke, ceritanya beliau bukan pebisnis, jadi cuma punya gaji. Belum punya kontrak juga, jadi nggak punya penghasilan sewa. Belum pernah investasi, jadi nggak punya dividen, kupon maupun bunga. Ceritanya, orang kalau saya gaji 5 juta, kebutuhan makan, rumah tangga, termasuk pendidikan anak-anak transport lah. Kira-kira berapa sih kalau gajinya 5 juta itu udah berkeluarga? Ceritanya udah berkeluarga? Gak tahu. Nanti saya tanya dulu. Nah, iya. Coba kira-kira berapa? Gajinya udah tak ada gaji kita. Punya cicilan kan kira-kira ya? Cicilan KPR berapa? Oh iya. Ini di barisan. Oh, di situ ini RSSSS mungkin ya? Bisa sejenak. Sebenarnya kalau ngomongin laporan apa-apa sebut aja lah.
nama baik ya. Kira-kira dia punya BPJS, asuransi nggak? Nggak punya. BPJS kan kita? BPJS dari Pemkot. Oh iya. Oh di PNS kita bayar. Berarti nggak bayar. Tapi anggap aja lah, berarti dia sudah mengeluarkan dari gajinya ya. Anggap aja 50.000 lah ya. Oke. Terus kira-kira orang kalau gajinya segitu masih jajan, masih nge-mall kan ya? Masih penting ya. Oke. So dijatah berapa kira-kira? Oke. Udah sama online shopping ya? Oke. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya kita punya apa namanya, kasihan, jadi dia kasihan. Tapi dia dengan aku berarti dia maksudnya masih Nah, oke teman-teman. Jadi itu cara kita yang paling simpel untuk mengecek kalau keuangan kita udah baik atau ada yang harus diperbaiki. Yang pertama-tama adalah sangat penting kita buat memahami. Penting banget kita tuh buat menyisihkan minimal 10% penghasilan kita untuk tabungan. Nah, di bank-banknya itu 10%. Good enough ya buat tiap penghasilannya 5 juta. Kemudian orang kalau punya cicilan boleh atau enggak? Kan ada tuh yang nggak boleh cicilan semua riba gitu kan. Karena kan udah ada opsi bank syariah gitu kan ya. Jangan sampai kita ini jadi kehilangan opportunity punya aset dengan punya idealisme semua harus tunai kalau memang nggak mampu gitu. Karena nanti kita loss opportunity-nya adalah kita harusnya bisa punya aset nilainya sekian, tapi karena kita menunda, akhirnya karena kita berusaha cash, tapi ini nggak berlaku buat orang yang gajinya gede ya. Jadi kita harusnya punya rumah yang misalnya itunya 36, ini jadinya 21. Sebenarnya salah nggak? Sebenarnya ada yang salah, karena lagi takaran salahnya itu selain soal rumah cash, soal kenyamanan. Nah kemudian yang penting lagi berikutnya adalah dana darurat. Oh sorry, ini belum aku tambahin. Kalau teman-teman usianya udah mencapai kepala 5, usahakan yang namanya dari radio ini jadi 0. Dari 30% jadi 0. Karena orang yang pensiun harusnya udah punya cicilan. Seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya itu adalah keberadaan dana darurat. Penting banget buat teman-teman tahu berapa sih pengeluaran sebulan kita. Kalau teman-teman belum pernah punya habit untuk mencatat, ada baiknya untuk mencatat. Agar supaya apa? Agar supaya kita bisa nyisihin seenggaknya 3 sampai dengan 6 kali pengeluaran bulanan. Anggap aja lah dia pengeluaran bulannya sama gaji 5 juta. Berarti harus punya dana darurat 30 juta ya. Karena dia punya dana darurat 30 juta, artinya kalau dia punya tabungan 75 juta, berapa yang bisa diinvestasikan? Itulah cara simpel buat ukur kapan kita ini bisa mulai ready berinvestasi kayak gitu. Nah kemudian apakah dia sudah melindungi keluarganya? Kan dia sekarang ceritanya adalah satu-satunya penunjuk nafkah keluarga. Dengan 5 juta ini alhamdulillah dia bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga. Tapi kalau si penghasil 5 juta ini tiada, yang hilang apa? Yang hilang bukan cuma pasangan hidup, tapi roda kehidupan dan juga. Oleh karena itu penting banget buat siapapun yang punya nilai ekonomi, ya kalau suami punya gaji, punya nilai ekonomi kan, si nilai ekonominya itu yang harus diperhatikan. Buat siapa? Bukan buat suami, buat kita. Maksudnya buat kita. Buat
dan dalam keluarga ini mereka join kamu 50-50 atau 70-30 berapa pun itu, berarti istri juga harus dilindungi. Kita nggak cuma bicara tentang resiko kematian, tapi juga resiko sensitif sama resiko menjadi sakit. Jangan sampai uang 40 juta yang nanti kita bisa simpan untuk investasi, kalau misalnya ada kondisi yang darurat, harusnya investasi malah dipakai untuk biaya rumah sakit. Nah, terakhir, ini tuh financial check-up ini versi mini banget, karena hasilnya tuh ada sekitar 7 sampai dengan 9 rasio keuangan gitu ya. Minimal 4 rasio ini terpenuhi dulu agar supaya bisa memberikan kita peace of mind dan juga sebuah judgment apakah kita di tahap yang sudah siap untuk berinvestasi atau enggak. Dan biasakan mengukur kesehatan keuangan ini dilakukan berkala, karena harapannya adalah si aset ini tuh angkanya harus selalu positif dan bertumbuh. Karena kan bagaimana kita mengukur hasil kita mengakumulasikan aset selama ini, tentu saja dengan adanya aset yang positif dan bertumbuh. Kalau misalnya ternyata selama ini kita nabung, merasanya kita nabung, tapi di aset nggak ada, dibandingkan dengan aset tahun yang lalu, angkanya sama-sama aja, artinya apa? Nah, coba banyak. Masnya yang baju hijau? Ya, gimana? Ini tolong nanti di-pen ke Madinah. Kalau misalnya nih Mas, Pak Bambang ini melakukan financial check-up rajin, nyatet keuangan rajin, dan menabungnya itu 10% tiap bulan. Tapi tahun depan pas financial check-up lagi, kok uangnya di asetnya nggak nambah. Tapi dia merasa udah nabung, udah keluarin 10% dari tiap dia gajian. Kira-kira masalahnya apa? Nah, dari coaching dan konseling pribadi yang sering saya lakukan adalah karena rekening tabungan ini tidak dipisahkan dari tabungan operasional, sehingga karena bergabung kan selesainya kan nabung, yang penting kita nyisihin gitu ya. Tapi karena nggak dipisahkan, ya yang harusnya jadi tabungan kepake buat operasional, karena mereka punya perasaan oh bulan depan gajian lagi, bulan depan gajian lagi. Jadi ada baiknya yang namanya rekening tabungan sama rekening operasional itu harus dipisahkan, apalagi namanya dana darurat. Dana darurat tuh kayak ibaratnya ada baiknya kita bikin celengan yang jumbo, udah dana darurat 3-6 kali pengeluaran bulan, tapi setelah dia terus dilupain. Karena si rekening dana darurat itu cuma akan kita pakai kalau tiba-tiba ada pengeluaran di luar cash flow reguler. Misalnya, aku terima telepon dari ibuku, kecelakaan nggak bisa pakai BPJS. Kan kalau ada dana darurat, aku bisa pakai dana darurat tanpa aku menunda pengobatan ibuku. Tapi kalau misalnya aku nggak ada dana darurat, pasti aku akan melihat di tabungan aku mana yang bisa dipakai. Kalau tabungan aku nggak siap, maka aku akan pakai kartu kredit aku. Sedangkan kan dalam situasi kayak gini gitu ya, sebisa mungkin kita kecilin yang namanya hutang. Karena apa? Karena kita bayangin aja waktu kita COVID, tiba-tiba nggak ada pekerjaan, atau punya pekerjaan gajinya di diskon. Tapi kan yang namanya cicilan tuh nggak ikutan di diskon juga gitu ya. Jadi dalam kondisi kayak gini, yang harus kita mau sendiri adalah satu, tekan pengeluaran yang terkait sama gaya hidup, gitu kan ya, agar kita bisa dikit-dikit punya dana darurat kalau belum punya dana darurat, dan sebisa mungkin tidak menambah hutang seperti itu. Nah teman-teman udah punya toolsnya financial check-up, yang teman-teman sudah bisa lakukan pribadi di rumah, dan teman-teman kalau misalnya ternyata ada nih, oh ternyata saving rasio saya masih 20%, berarti laporan merah. Gak usah dilaporin, saya belum bisa bantu ya. Kemudian kalau misalnya ada yang hutangnya di atas 30%, coba dikomunikasikan dengan pihak bank gimana caranya tuh cicilannya diturunin atau dipanjangkan, agar supaya kita punya nafas, nggak tiap bulannya mikirin cicilan. Kemudian kalau ada yang belum punya dana darurat, coba deh paksain sisihin apa yang bisa disisihkan, atau minimal kurangi pengeluaran apa yang bisa dikurangi agar supaya kita bisa mulai nabung dana darurat. Nggak serta-merta harus langsung 3-6 kali pengeluaran bulanan, tabungan juga secara mencicil berapapun kita sanggupnya. Karena kan orang yang paling hebat menurut saya
adalah orang yang bisa memenuhi kebutuhannya saat ini sama kebutuhannya di masa depan. Karena kalaupun kita itu suka membantu orang, kalau dari pengalaman saya, itu tuh menurut saya susah minta bantuan sama orang. Apalagi orang yang mentalitinya selalu membantu orang. Suatu saat butuh bantu, sulit minta bantuan. Atau gini deh, logiknya aku ganti. Yang namanya minta bantuan di saat sulit, itu juga sulit. Karena mungkin orang lain juga butuh bantuan sama dengan kita. Kayak gitu sih. Nah, sampai sini dulu. Gimana? Kenapa kagum menurut? Apa ada yang ingin disampaikan ke teman-teman yang lain? Harusnya di request lagi Mbak. Ada. Oke. Nanti jadi PR aja ya itu buat dikerjain masing-masing, gitu kan ya. Nah, sebenarnya yang paling penting itu selain jadi tahu rapot merahnya gimana dan jadi tahu perbaikannya seperti apa, kita di sini nggak akan ada judgement ya. Oh kamu masih merahnya banyak atau gimana? Karena sebenarnya satu hal yang saya garis bawahi adalah yang penting teman-teman tahu. Yang penting tahunya lebih awal daripada terlanjur ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kesadaran awal itu lebih penting daripada rapotnya terus semua. Seperti itu, agar supaya kita jadi tahu gitu ya. Karena tadi di awal saya bilang sepakat kan teman-teman kalau kita tidak bisa memperbaiki sesuatu yang kita nggak tahu, kita juga tidak bisa menilai sesuatu yang akan kita ukur. Nah, cara ukurnya lewat analisis. Ini tadi udah dibahas ya tentang rasio keuangan sehat. Teman-teman bisa pakai ini sebagai panduan. Nah, kemudian saya mau sedikit bicara tentang money life cycle. Mungkin masih ada baju hijau siapa mas? Mas saya boleh nggak ini coba menjelaskan slide ini itu ceritanya kenapa? Kalau pertama mungkin tahun usia tentang sampai 20 kira-kira penghasilannya lebih banyak pendapatan pengeluarannya di bawah pendapatan masih bisa nabung. Kemudian 40 tahun pokoknya nambah usia pendapatan pengeluaran juga bertambah. Jadi nambah usia pendapatan pengeluaran bertambah gitu ya. Oke. Makasih Mas Aep. Berhubung Mas Aep kan laki-laki, saya berikan sebelah kepada Kak Aep. Silakan. Interpretasi Kak Aep secara ini gimana? Sama kan awal setelah itu 30 pendapatan sama pengeluaran sama-sama masa dua pendapatannya itu pengeluaran juga malah terbalik jadinya pengeluarannya tinggi juga. Betul. Thank you Kak Aep. Itu ya, betul. Jadi yang garis bawah itu kayak gitu. Kan kalau kita zaman sekolah tuh sebenarnya kita punya pendapatan, tapi pendapatannya bukan apa dengan kita gitu kan ya. Tapi kita punya pengeluaran juga. Jadi agak sulit buat nabung karena kita dikasihnya ya sesuai dengan kebutuhan kita aja. Ketika kita punya pertama kali karir, punya gaji pertama, tiba-tiba jadi punya banyak keinginan gitu kan. Yang asalnya nggak punya kan jadi pengen punya gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi di situ juga masih sulit nabung. Makanya garisnya mepet gitu kan ya. Nah, seiring dengan bertambahnya usia, posisi di kantor makin bagus, pengalaman makin banyak, gaji makin naik. Harapannya teman-teman bisa memaintain yang namanya pendapatan ini selalu di atas pengeluaran. Agar supaya apa? Jangan sampai kembali pengeluaran di atas. Agar supaya ada sisa. Kenapa harus ada sisa? Karena nanti di usia 60 sampai dengan 70 tahun, kalau misalnya bukan guru, bukan usaha, mungkin di usia 56 tahun gajinya nol. Tapi dengan gajinya nol, gimana ditukar ke pensiun, apakah pengeluarannya jadi berhenti? Tentu saja enggak. Oleh karena itu, kalau misalnya aku bilang, di usia produktif ini adalah waktu kita untuk mengakumulasi dan menggandakan aset. Jangan sampai kita terjebak dalam middle class gajinya naik terus, tapi pengeluaran tabungan jangan nambah gitu kan ya. Agar supaya apa? Agar supaya ketika masa pensiun itu tidak periode kita mengkonsumsi aset ada yang dikonsumsi. Kita tidak membantuan hidup kita pada anak, kita tidak
menjadi pribadi yang ketika kita kerja kita bisa kasih, ketika kita udah pensiun kita jadi bingung karena untuk menghidupi diri sendiri gitu kan ya. Jadi ini sangat penting buat ngasih sebuah awareness kenapa sih harus mampu, sesimpel itu. Karena nanti di masa tua tadi yang kakak yang sampaikan itu betul bahwa pengeluaran mungkin kalau misalnya seorang pengusaha menurun gitu ya, tapi yang namanya pengeluaran juga terus. Nah, sekarang kita exercise lagi teman-teman, pakai Excel atau pakai kalkulator biasa boleh. Kita mau ikut kebutuhan pensiun siapa nih? Siap ya? Simpel aja pakai matematika simpel. Inflasinya juga kenanya baru sekali. Coba teman-teman buka kalkulatornya. Oke, tanpa disebutkan secara lisan, coba tuliskan angka kebutuhan hidup bulanan dikalikan 12. Sebulan dikali 12. Aku akan mengintip. Kalinya 12, kali 12. Ya, oke, kebutuhan kali 12. Bapak sebut aja angka sebulan itu berapa kali 12. Udah kan? Kali 12, oke. Erwin? Oke, gitu, oke. Sekarang, ternyata sama dengan kalau inflasi itu 5%, coba sekarang di angka yang sudah diklik sama Dina dikaliin 1,05, anggap aja inflasinya 5%, jadi dikaliin 1,05 dipangkatkan usia pensiun dikurangi usia saat ini. Misalnya kalau saya usianya 45 tahun, saya pensiun usia 25 tahun, berarti pangkat 10. Silahkan. Iya ini 1,05. Anggap aja inflasinya 5%. Oke, ya. Kalau udah sama dengan usia pensiun dikurangi usia saat ini. Saya pensiunnya usia 55, kalau usia saat ini 25, jadi 30. Misalnya kali masih jarak 3 lari. Mungkin pensiunnya usia 60 berapa? Ya bisa dikaliin angka harapan hidup itu misalnya berapa tahun mau menikmati pensiun sampai berpulang. Ini sih sebenarnya pakar kali saya itu Dikali, ini udah setahun. udah kali 1,05. Udah sekali 1,05. Tadi punya setahunnya dari pasien bantuan. Tadi setahunnya. Dikaliin berapa? Kajian tuan Harapan hidup berarti 80 dikurangi usia sekarang, dikurangi 55, dikurangi usia pensiunnya jadi 10 tahun. Ini hitungan simpel aja, berarti segitu kebutuhannya. Udah dapat angkanya? Terus? Udah. Belum. Nanti aku kasih dia, nanti aku kasih Excelnya ya. Coba deh, aku tanya Bu Vita, udah dapat angka berapa Bu? Jadi, kenapa dia ketawa sih?
untuk nyampe ke sini ada lembur juga sih. Nah, iya. Rasanya ambil. Oke, udah bisa ya. Nah, tapi dari situ dengan statement jadi gembel aja, ketika aku nanya lagi, aku merasa Bu Vita ini dapat sebuah pembelajaran. Pembelajarannya tadi boleh diulangi, jadi tahu pengeluaran yang nggak bisa dikurangi, paling bisa menambah pendapatan atau cari cara untuk tadi menggandakan aset. Nah, kalau kita nggak pernah mengukur, apakah kita akan melakukan saving? Enggak. Awareness pertama itu adalah ketika TM-nya bilang pengeluaran sebulannya berapa? Kadang-kadang itu nggak ngitung ya, jadi kayak ya paycheck ya, dapat gaji segini sampai bisa napas ke akhir bulan ya udah gitu ya, cuman ya terus nanti dapat gaji lagi, napas lagi kayak gitu kan ya. Itu juga udah jadi awareness pertama sih kayaknya. That's good kalau gitu. Nah, jadi pertanyaan saya belum beres. Bu Vita dengan angka yang baru sudah dihitung itu belum kena inflasi pada saat pensiun. Ya, jadi angkanya akan berlipat lagi. Kemudian pertanyaan berikutnya dan terakhir di halaman ini adalah kalau Bu Vita boleh mengintip saldo di rekening, berapa persen menuju angka yang dihitung? Berapa ya? Pertanyaannya kalau dijawab memang, tapi cukup buat jadi sebuah kesadaran di hati gitu. Kayak berapa persen di rekening kita udah terkumpul di situ. Caranya gimana untuk mencapainya? Tadi ya, memang pilihannya adalah ada nggak pengeluaran yang bisa dikurangi atau ada nggak pengeluaran yang bisa ditambah. Mungkin KKW jadi mau makin sering berlayar gitu kan. Tadi kita mau menambah job-job lain jadi yang ini ya kayaknya ya mungkin makan setelah ini. Tapi artinya si perhitungan ini tuh bukan buat jadi nakut-nakutin kayak, tapi kita jadi lebih mawas pilih ada sesuatu yang di depan kita dikejar agar supaya tadi kalau misalnya sekarang kita bisa ngasih orang, kayaknya pensiun masih bisa ngasih orang dong. Kalau misalnya pas pensiun, pas sekarang bisa makan ya daging sekitar sekali lah, terus ada ikannya, ada ayamnya. Yang soalnya pas pensiun kalau tempe terus gitu kan ya. Dan juga jangan sampai ketika pensiun itu kalau sekarang nih ya kita membantu orang tua itu emang udah kewajiban sih. Tapi jangan sampai ketika kita nanti udah tua gitu ya, kita mewariskan mindset dan kewajiban yang sama. Kalau misalnya kita bisa persiapkan lebih baik, ketika nanti pada akhirnya mereka punya rezeki yang dikaruniakan berlebih kepada mereka dan mereka berbakti kepada kita, itu kan buat kita jadinya anugerah. Tapi kalau sampai ternyata rezekinya mereka tidak sesuai yang diharapkan, mungkin kita berharap dan tidak mengusahakan sesuatu dari sekarang, itu adalah akan mempersulit kehidupan kita di masa depan. Jadi kalau di pesawat, kalau misalnya ada bencana turbulensi, maskernya kan turun, terus kata instruktur di pesawat pakai masker sendiri dulu, baru tentu orang lain sama dalam ruangan juga. Kita bantuin orang boleh, tapi ingat juga untuk membantu diri kita sendiri di masa depan. Karena orang yang paling baik bisa membantu diri kita sendiri di masa depan itu ya kita. Karena itu sesuatu yang bisa kita usahakan dari sekarang, kayak gitu. Nah ini ada beberapa catatan aja, kalau misalnya teman-teman ada yang kayak kepala 3, kepala 4, kepala 5, karakteristik berinvestasinya harus seperti apa untuk mencapai target dana pensiun di masa depan. Sampai sini dulu, mungkin ada yang berkomentar atau bukan? Bu Vita punya Jadi waktu saya menyebarkan tentang kegiatan ini tentang way of call your money your life, terus ada yang nanya kan yang biasa di grup ya, dosen gitu, dosen fakultas. Terus begitu ada beberapa yang menjawab terus kayak ini pengelolaan keuangan apa yang mau dikelola kalau uangnya nggak ada, seperti jokes ya. Kadang-kadang tadi kan kita berpikir kayak
kalau misalnya kita mau mengelola uang, uangnya harus ada dulu minimal gitu. Tapi sebetulnya masalahnya adalah justru kayak kita yang uangnya pas-pasan ini yang justru harus ekstra cari cara untuk mengelolanya itu kayak gimana gitu. Kalau enggak sekarang minimal kan tadi dana darurat dulu ya, namanya dana darurat itu kita masih PR buat kita semua ya. Ada beberapa yang mungkin kayak oh dana darurat itu berapa kali pengeluaran sih dan kenapa sih harus 3 bulan gitu. Iya sebenarnya kan masih dana darurat itu cuma 3 bulan ya. Jadi udah dilakukan sebuah penelitian gitu ya. Rata-rata pengeluaran tidak terduga dan ada aja itu angkanya memang di atas pengeluaran sebulan kita gitu. Tapi kenapa akhirnya kamar dengan angka 3 sampai 6 bulan consideration-nya aku mesti search lagi. Tapi bahkan ada yang saya pakai dengan 12 bulan. Cuma kenapa saya setnya 3 sampai 6 bulan karena masalahnya orang punya dana darurat sampai 1 bulan itu juga jarang. Gitu. Jadi kalau saya sampai 12 bulan, karena kata beberapa orang kalau anaknya sekian harus sampai 12 bulan, buru-buru punya dana darurat, buru-buru berinvestasi, jadi akan melakukan sama tujuan sendiri. Kayak gitu sih. Gitu kita, thank you buat fakta di lapangannya. Oke. Nah, selain fakta di lapangan, teman-teman ini adalah sebuah contoh yang cukup miris juga ya. Teman-teman ingat Dolce Gabbana? Ini pasti nggak tahu ya. Dolce Gabbana ya. Berarti nggak jauh. Yang apa? Kalau nggak tahu itu. Nah, apa lagi? Tahu banyaknya. Gini ya deh. Dia di Indonesia tuh dulu kayak punya Oprah Winfrey lah. Dolce Gabbana ini. Jadi tuh show-nya banyak, selalu jadi kalau sekarang mungkin trending topik, gitu. Dan yang pakai pejabat kayak Presiden Soeharto, mungkin belum zaman kamu, mungkin itu. Itu tuh sering pakai biasanya beliau, karena memang walaupun sebuah pribadian yang lemah gitu ya, tapi menurut aku beliau tuh cukup wise dan lucu plus unik gitu. Jadi karakteristiknya yang cukup menarik gitu ya. Jadinya seharusnya dari apa yang beliau hasilkan saat itu, kebanyakan masa tuanya harusnya baik-baik aja. Tapi ternyata di masa tuanya beliau sakit. Kemudian mungkin salah investasi, karena untuk akhirnya untuk membayar biaya sakitnya sampai harus dalam dana minta ke presiden, bikin YouTube yang menurut aku miris banget lah, minta uang kayak gitu. Padahal sebenarnya seandainya beliau dulu menyisihkan sedikit buat dana pensiun, sedikit buat biaya kesehatan di masa tua, mestinya tuh hal itu akan kejadian. Dan akhirnya tetap bertolak, udah takdir gitu ya. Tapi paling enak tuh sekarang nggak sih belajar dari kesalahan orang lain dibanding kita yang mengalami kesalahan sendiri. Jadinya kan karena kita kan udah tahu, oh kalau kita nggak bikin dana pensiun, kalau kita nggak bikin kesehatan, someday itu ada orang yang udah kena dan udah takdirnya begitu, jadi kita bisa siap-siap. Nah, oke, udah mau closing. Jadi sebenarnya tuh tadi saya cuma mau bilang bahwa kita tuh nggak bisa membeli waktu yang hilang. Kita tuh nggak bisa membeli waktu yang hilang agar kita bisa balik ke 2015 beli emas 40.000 gram. Kita nggak bisa, gitu kan ya. Nah, kenyataannya tadi kita udah bentuk dana pensiun sekian besar. Kenyataannya dana pensiun itu jatuhnya seringkali lebih besar. Kalau saya teman-teman misalnya punya anak yang belum dewasa, aku kan udah banyak pensiun ya, yang bulan depan mau pensiun, bulan yang akan datang mau pensiun. Rata-rata yang bikin bulan cash flow mereka itu adalah ketika ada anak yang belum mandiri. Artinya ketika mereka pensiun, ternyata anak masih kuliah. Atau ketika mereka pensiun, ini anak udah dewasa udah berkeluarga, tapi karena mungkin salah didik jadi masih begini gitu.
ya. Plus kalau misalnya ternyata kita sakit keras, karena sakit keras itu kadang-kala BPJS itu nggak bisa keluar tuh, gitu kan ya. Jadi kita harus siap juga ambil sama. Yang kedua, seiring kita menunda, biaya buat berinvestasi itu jadi mahal. Tadinya 400.000 segram, kita harus ngeluarinnya 2 juta segram, gitu kan ya. Padahal ketika kita menunda, bukan berarti bahwa kita nggak keluar juga, gitu. Jadi sayang sih sebenarnya. Kalau ketika kita bisa sisihin sebisa kita. Nah, karena tadi kita udah belajar yang namanya financial check up, kita juga udah hitung dana pensiun kita berapa kebutuhannya, kita juga udah nanya sama diri sendiri dengan mengintip saldo tabungan ya posisi kita menuju tujuan kita itu seberapa. Jadi kan kita udah tahu nih masalahnya gimana. Jadi kan teman-teman jadinya mudah-mudahan lepas dari kelas ini teman-teman punya sebuah rencana apa yang perlu diperbaiki seperti itu. Nah, jadi karena acara ini serial, mudah-mudahan teman-teman ada waktu berkeluangan untuk bisa ikut dan memang ingin memperbaiki keuangan secara pribadi, boleh ikut sesi selanjutnya. Tapi untuk yang ikut sesi selanjutnya, aku punya PR. Coba catat satu kebiasaan keuangan yang paling bikin gaji bocor. Apapun itu, ya kalau kan beda-beda kan ya, walaupun mungkin sama gitu ya. Kemudian teman-teman kan udah punya financial check up masing-masing walaupun ini. Coba catat pengeluaran bulan ini hasilnya gimana. Nah, kalau udah tahu apa yang sering bikin gaji bocor, udah tahu juga cash flow bulanan kayak apa, di sesi berikutnya kita bisa sama-sama belajar mengelola gaji dan cash flow. Di sesi berikutnya, mengelola gaji dan cash flow itu tuh adalah gimana caranya kita bisa bekerja bukan dari rekening tanggal 25 ke rekening tanggal 2 ke rekening tanggal 1 ke rekening tanggal 1, atau kita bisa bayar tagihan dari tagihan ke tagihan. Tapi gimana caranya agar uang itu yang bisa berarti buat kita, bukan kita capek terus kita mencari uang seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa hadir, yang belum hadir juga bisa ikutan ya. Oke, makasih banyak teman-teman. Sekian dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, terima kasih. Emang kita ada sesi pertanyaan dulu ya? Enggak, masih belum. Kenapa sih? Boleh, kita kayak saya udah saya kasih pertanyaan sih ya. Jadi kita mau dia kita. Kita tidak dia bisa salah. Tiba-tiba yang sedikit itu nanti ini langsung naik. Kalau suaranya itu tuh kalau dia bilang untuk apa ya? Nah, itu akan kita sebenarnya kita kalau misalnya ada nih dari sini apakah kalau satu kita beri pas dari harga tinggi itu bisa turun itu kan ada kayak sama Oke, kalau aku tuh gini, kalau misalnya aku udah punya tujuan keuangan, aku cek dulu butuhnya kapan. Kalau dulu saya sudah punya, nah, kalau gitu aku dari aku jawab pertanyaannya, kenapa beli saham? kalau ini kan pengen aja gitu misalnya. Tujuannya kalau boleh tahu apa? Ya, kita pengen diversifikasi ya. Ini siapa ini kita anak saya gimana saya jadi gimana saya semua jadi saya sih nggak bilang saya lagi ya kalau misalnya dari itu teman-teman mendingan lebih hati-hati karena jadi komunitas trader religius kan ya karena kalau misalnya siapapun yang mau masuk saham itu tuh harus udah paham bahwa itu investasi siap rugi bukan investasi siap untung. Sehingga kalau misalnya ada orang yang penasaran banget tapi saya tanya tujuan keuangannya apa terus menurut saya nggak masuk akal tapi pengen banget, saya masih tetap ngasih
saham, tapi pertanyaan saya gini, dari sekian banyak aset yang dimiliki sekarang berapa siap rugi dalam rupiah? Sebut apa? Nggak apa-apa, sebut aja apa. Kan ini kan psikis kita yang jawab, bukan psikis anak atau bukan psikis siapa. Berapa rupiah dalam angka siap rugi? Oke, masuknya segitu. Jadi kalau misalnya segitu rugi, hatinya mas apa kan? Kalau antara saham dengan reksadana itu lebih. Oke, jadi nggak ada cewek-cewek ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau orang mau berinvestasi itu pasti saya tanya dulu tujuan keuangannya apa, kapan mau dicapainya. Kalau misalnya ada orang mau pensiun 5 tahun lagi, pasti saya nggak akan pernah ngajak ngobrol tentang reksadana maupun saham. Karena investmentnya nggak pas. Bisa jadi by the time uang yang dibutuhkan, posisinya lagi minus. Khawatirnya sehat-sehat aja tadinya, hidupnya nggak bisa tidur, karena perasaan rugi yang nggak bisa ditanggung psikis jatuhnya kayak gitu. Jadi setiap kali kita mau ngambil instrumen investasi apapun, pastinya sesuai dengan tujuan keuangan kita sama time frame-nya. Semakin pendek time frame kita, semakin limited opsi untuk berinvestasi. Ini aku tulis di sini. Kalau yang usia 30 tahun, kan investasi pensiun masih panjang. Berarti opportunity buat investasinya udah masih banyak. Terus manfaatin beli asuransi di sini karena preminya pasti lebih murah banget sama jiwa kesehatan. Usia 40 tahun udah mulai butuh saving lebih tinggi karena waktu menuju pensiunnya kan udah lebih pendek dibanding yang 30 tahunan. Usia 50 tahun, usia 50 tahun udah mau pensiun, pilihan investasi udah lebih sedikit, wajib pilih yang aman-aman karena nggak bisa nanggung resiko rugi. Fokus di akumulasi uang yang dikumpulin dan dikembangkan gitu ya, dan pasti itu udah diproteksi kayak gitu. Jadi kayak investasi apa yang terbaik yang sesuai sama tujuan keuangan. Pertanyaan selanjutnya? Sebetulnya apa belajar keuangan itu kalau sebetulnya itu harusnya pas kuliah. Jadi mulai dari satu maksudnya pas kuliah dulu itu seharusnya gitu. Sekarang pertanyaan jadi gini, saya kan udah menikah, udah punya anak dua. Kalau tadi kan untuk rumah tangga ya. Nah biasanya atau baiknya gimana gitu? Kalau saya selama ini misalnya ngasih angka sekian dari saya gitu. Jadi ada istilahnya mungkin gitu ya, uang aku, uang kamu, uang aku. Oh iya. Maksudnya menteri keuangan adalah istri. Iya. Selama ini saya begitu gitu teh gimana gitu. Maksudnya mungkin ketemu banyak orang mengatur keuangan seperti itu kayak gimana sih kayaknya? Oke, gini. Satu kata kunci yang mudah-mudahan berlaku general yang namanya ngasih ke istri itu insya Allah lebih ditambah. Ya. Jadi jangan kebanyakan lagi. Tapi gini, perempuan itu lebih mau sendiri dibanding laki-laki. Ya, perempuan itu kalau dikasih sesuatu yang dipikirin duluan tuh anak. Perempuan itu dikasih uang sedikit juga karena dia mikirnya banyak, bisa jadi cukup atau tidak cukup. Irresponsibel itu. Tapi laki-laki di sisi lain punya karakteristik logik, walaupun gampang kebawa sama pergaulan bapak-bapak. Saya bapak-bapak hobinya beli burung gitu ya, walaupun kalau dipikir apa sih pengeluaran terus gitu ya. Tapi dia punya logik itu kayak apa? Logik itu adalah untuk mengerem sesuatu yang karena istri itu paling gemuk gitu kan ya, untuk mengerem sesuatu yang nggak perlu dikeluarin, untuk mengatur bahwa kita tuh punya masa depan. Jadi ayo kita nabung bareng-bareng. Jadi sebenarnya pengelolaan keuangan yang baik itu kayak gimana? Tanya sama istrinya, siap nggak untuk mengelola keuangan keluarga? Kalau siap, berikan angka yang sejumlah dia siap.
Suami jangan berlepas tangan, bikin grand design bareng. Apa sih yang pengen di-achieve oleh keluarga? Kalau misalnya ternyata kan kalau misalnya kita punya semua uang di dunia dan semua waktu yang bisa kita beli balik lagi ke masa lalu, pengen kan kita semua aja kita pengen punya gitu kan ini nggak bisa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Prioritasnya dulu. Misalnya kita punya dream, dana pendidikan anak, dana pensiun, dana apa lagi lah ya. Pilih dulu satu yang paling penting. Kerjain dulu itu. Nanti kalau ternyata rezeki yang ditambah, lakukan financial check-up itu dan kalau ya dia tahu sekalian mau hitung zakat gitu kan misalnya seiring dengan bertambah misalnya aset dan penghasilan, jadi bisa evaluasi lagi oh ternyata aset kita udah nambah sekian, bisa nih kita investasi yang lain, bisa nih kita tabung yang lain. Jadi yang paling bagus pengelolaan keuangan itu yang dikelola bareng-bareng. Istri punya kontrol dan kebijaksanaan, suami juga punya logik dan visi yang besar di lingkungan. Ada pertanyaan lain? Beda? Kenapa kok ngajak kata yang unik sekali kalau kayaknya kenapa? Karena yang datang itu 20-an, yang ada usia 30-an, 40-an, 50-an jadi pas di sini kan ada di atas 30 Bu Rita, kalau semuanya 30 dan oke ya semuanya Wah, mungkin ada pertanyaan justru kalau misalnya buat yang fresh graduate nih pengen nanya apa Aku tuh tipe orang yang gak pengen apa-apa, jadi kalau bilang sesuai tujuan keuangan, ya tujuan sih. belum Iya, belum banyak asalnya oke nanti. justru nggak salah justru sekarang emasnya sekarang dia itu masih muda. emasnya dari itu mulai Kalau mau belajar Islam ada sekolah ikut jadi kalau mau trading saham ya pertama sekolah yang kedua pastiin ada waktu buat monitoring kalau misalnya udah sekolah nggak punya waktu buat monitoring itu macam dengan mengusung sebuah judul siap rugi berapa kalau siap rugi cuma sejuta ya maksudnya sejuta sebelumnya ya kalau saya kalau dari pengalaman teman-teman yang alumni itu banyak yang mereka dalam usia sendiri itu mereka udah itu mereka sakit itu banyak juga gitu loh kita juga mikir ya apa namanya kalian juga mereka mau anak-anak ini itu wah jadi keluarga itu sekarang juga banyak yang masih mereka tuh apa ya maka itu alumni itu memang harus makasih tadi insightnya itu jadi kayak kita aja nih apalagi kita belum nyampe ya di kondisi dari namanya dari dan juga belum nyampe ya di kondisi dari tapi itu program sebuah yang ada dan sebenarnya kita punya program masa depan oh masa depan tuh bisa gitu ya jadi itu perjalanan saya sekarang walaupun saya nggak tahu apa pasti pengennya ke arah yang situ dulu tapi kalau ke arah yang sini juga apa gunanya orang tuh sah banget punya dream karena kalau kita punya dream kita jadi bisa tahu action yang mencapainya itu apa kalau kita nggak punya dream kadang kita ke kanan kadang kita ke kiri padahal kalau kita punya dream mungkin jalannya dulu oh jalannya sekian meter terus belok kanan terus apa walaupun pasti di dunia ini ada yang mulus-mulus aja cuma ya mulailah dengan punya diri itu juga waktu zaman apa itu kan banyak apa sih promosi saat-saat kalau saya sih merasa kalau bukan saja ini terus mulai dari nggak
lulus dia langsung bisa langsung aja kerja di perusahaan besar. Karena gitu dengan suatu kegiatan dari perusahaan besar ini kita bagus sekali dia punya SOP, punya apa sendiri siapa. Kalau kamu di situ, kamu yang biasa, mulai dari ketika sebentar mungkin dulu, mungkin dulu. Jadi kita lama udah diri ya, menyiapkan sih baru. Udah, jadi dari aku yang sedang itu dari orang politis nanti itu terkasih itu udah sakit bisa kerja. Itu yang saya juga harusnya memang itu sudah pemerintah ya sudah atau itu dengan jadi pasti kolaborasi dengan pihak itu kan dan lebih di sini sama sebenarnya sekarang. Itu yang kadang begitu kita jadi apa sih kayak startup itu kan kayak ada kan ya mental sih kita secara mental itu siap. Tapi sebetulnya tadi informasi dari Ellen itu, jadi mau udah di lulusan ITB yang notabene IPA, gitu ya, yang pasti ada saat-saat masanya tuh mereka tuh gajinya tuh 2 digit gitu ya. Tapi ternyata itu tidak menjamin mereka sudah punya dana darurat, mereka sudah tahu memang dilakukan semua pensiun gitu ya. Ternyata itu tuh fakta ya, fakta yang masih ada sampai sekarang gitu. Dia sih itu tadi kayak hidup ya mereka tuh banyak dan yang apa sih pas kalau tidak diajarkan kan sekali berarti kalau kita tidak ada ini kata-kata penutup sebelum aku closing kayaknya udah banyak ya kata penutup cuma akhirnya ya mungkin terakhirnya di tadi cara saya melakukan teman-teman exercise itu sekali lagi saya tekankan bukan untuk menjudge ya, tapi buat hidup kita memperbaiki tentang apa yang masih bisa kita lebih perbaiki. Mungkin teman-teman masih punya waktu dan kesehatan, masih punya waktu banyak, masih punya waktu banyak buat cuma dana pendidikan anak kecil, kayak luar biasa. Masih punya kesehatan yang luar biasa gitu kan, di samping semua atau sama kayak ketika sama kamu tadi kayak gitu iya itu sebuah edukasi buat menjaga kesehatan sama mengurangi lah ya resiko bergantung secara fisik di masa tua sama siapapun. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman sudah hadir, sudah bertanya, sudah tertawa bersama, menertawakan kesedihan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih Emma. Ya, jadi kalau saya mau mengambil beberapa kesimpulan kita itu mungkin kesadaran pertama kayak begitu COVID ya, pas COVID itu mungkin kayak banyak sekali kemudian membuat kita menghargai kehidupan dan berpikir untuk memikirkan legacy legacy dalam banyak hal ya, maksudnya kayak wake up reminder untuk seluruh umat tuh kayaknya pas COVID kemarin gitu ya. Setelah COVID kemudian bentuknya itu kita diberi pengingat gitu ya. Ternyata itu sesuatu yang nggak bisa cuma sekali aja dikasih pengingat gitu ya. Dikasih pengingat itu ternyata diingetin lagi sekarang sama kayak Emma gitu bahwa kita yang asalnya merasa kita tuh cuma merasa baik-baik aja gitu, hidup dari ya satu tanggal kejadian selanjutnya gitu. Padahal kita harus berpikir beyond that tuh gimana gitu ya.
Jadi dinantikan sekali teteh-teteh, akang-teteh ya juga bergabung di sesi selanjutnya ya kayak mana mudah-mudahan TMA ini udah TMA ini ya. Kalau misalnya TMA itu benar-benar stand-nya sebagai konsultan financial planner, mau ngobrol sama TMA yang baru aja tuh udah mahal sekali. Jadi sampai TMA mau dikasih sampai 1 series itu ini alumni yang semoga lu memberikan ini provokasi gitu kayak kembali lagi ke kampus dan mau mendeliver sesuatu teman-teman gitu ya. Terima kasih banyak TMA sekali lagi. Terima kasih juga untuk ASPT yang sudah datang. Ini AKPT ini sangat ini loh sudah pertama AKPT memiliki kesadaran yang besar bahwa saya butuh ini dan punya dorongan yang kuat untuk benar-benar datang ke sini karena sebetulnya kalau dari lulus itu yang datang aja itu seharusnya 2 kali lipatnya lagi gitu ya, tapi ternyata yang datang memang AKPT ini yang pergerakan hati dan kakinya gitu ya ke sini. Mudah-mudahan datang lagi nanti sesi selanjutnya ya. Dengan demikian saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya mewakili Munir. Terima kasih banyak untuk tema dan teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Nanti kita balik lagi ya. Nanti di menyesuaikan waktunya sama tema ini ya. Dengan senang hati dibawa aja teman-teman yang sini ya. Iya. Kita foto dulu ya. Terima kasih yuk.